Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno ya. Video kali ini seperti biasa Umno akan mereview ini D1500 ya. Ini yang varian D1500. Oke, kita unboxing saja. Ini seperti biasa ya, paket pembeliannya dapat remote, terus sama soket DC, sama baterai ya buat remote. Untuk unitnya sendiri seperti ini, D1500. Ini yang varian D1500 ya. Untuk D1500 ini panelnya warna gold dan kotak ya, ini kotak. Sama buku petunjuk nih. Nih ya, sama buku petunjuk. Seperti ini. Oke. Langsung kita bahas untuk D1500. 22 volt AC power 2,1 heavy BT-AMP, 50 watt untuk LR dan 100 watt untuk subwoofer. Jadi ini sama ya, sama kayak D900, cuma bedanya dia panelnya kotak ya. Kalau D900 kan panelnya bulat ya, dari ini ya, pinggirannya ini bulat. Kalau ini kotak. Udah gitu aja ya, sama seperti D900. Untuk fitur juga sama, untuk lainnya juga sama. Ada Bluetooth, FM, USB, TF, AUX, jack RCA. Ini tombol ganti mode, bisa juga lewat remote. Seperti ini remote-nya. Dan ada volume mic, volume echo, mic 1, mic 2, volume frekuensi sama volume subwoofer. Ini untuk treble sama bass LR sama volume master. Ini soket DC-nya pakai metal ya, seperti ini. Ini bagus nih, sampai 10 ampere. Dan ini ada ininya ya. Ada kabel ke listrik. Paket pembeliannya dapat ini ya, kabel untuk ke listrik, cuma ini kan udah dipakai, udah di unboxing, jadi lupa. Nah, untuk dalemannya juga sama ya. Ini untuk panel modulnya seperti ini. Terus ini untuk PSU-nya. PSU-nya juga keterangan D900 tuh. Ya, D900. Dia juga ada MI filternya itu, MI filter. Terus heatsink-heatsinknya juga tebel ya ini. Dia sama ya, pakai chip TPA 3116. Persis sama kayak D900. Nih ya, kalau nggak percaya kita bongkar untuk D900. Keras ya. Sebentar, ini agak keras. Soalnya udah kraket ya. Tuh ya, dia pakai chip TPA 3116. Nah itu ya, pakai chip TPA 3116 seperti itu. Oke, pasang kembali karena udah lihat ya untuk chipnya. Sebentar, Umno ambil D900 nya, kita bandingkan ya untuk D900. Oke, sekarang kita bandingkan dengan D900 ya. Ini sebenarnya sama ya. Umno perhatikan, ini dua produk ini sama aja, cuma bedanya hanya di panel. Selain itu sama aja tuh. Kalau D1500 dia panelnya kotak. Ini bisa dilihat. Untuk panel D1500 dia kotak, kalau D900 dia bulat seperti ini. Untuk yang lain sama saja nih ya, dari mulai soket DC, soket listrik, terus switch saklar, USB, TF, AUX, tombol gonta-ganti mode, sama jack RCA, volume mic, volume echo, mic 1, mic 2, terus frekuensi sama volume subwoofer, treble bass sama volume masternya sama persis. Dan di bagian dalamnya juga sama.
Dan ini untuk dalamannya dia juga sama ya, untuk modul Bluetoothnya sama, terus PSU-nya juga sama. Ini juga ada keterangan D900 nih di trafo PSU, dan di ininya juga sama, ada tulisan keterangan D900 tuh. D900, ini juga D900. Untuk trafonya juga sama besar kecilnya, cuman di sini tidak ada keterangan untuk D900, hanya polosan. Untuk yang lain juga sama, untuk chip, untuk amplifier juga sama ya, pakai TPA 3116, komponen juga sama, nggak ada yang beda, cuma resistor aja itu. Ini warna abu-abu, terus D900 warna seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau beli tipe D1500 atau D900, ini keduanya sama ya, ambil aja harga yang termurah karena keduanya sama, cuma beda di panel doang nih tuh. D1500, D900 keduanya sama, hanya beda di panel saja. Kalau untuk ukuran panel, D900 ini lebih panjang. Untuk panel D1500 dia 25 ya, ini 25. Terus ininya 8. 8. Terus ke belakangnya dia 9 lah, 9,5. Tuh ya, untuk D900 dia lebih panjang ya. Tuh, 26. Terus ininya 7,5. Tuh ya, ini 7,5. Tuh ya, ini 7,5. Terus ke belakangnya sama aja, 9,5. 9,5. Nah gitu cuy. Jadi antara D900 itu sama ya, hanya panel saja yang beda. Untuk D900 panel bulat, untuk D1500 panel kotak. Itu aja sih. Untuk audionya juga kemungkinan sama ya, sama-sama chip TPA, sama-sama PSU-nya sama. Sama-sama punya MI filter ya. Pokoknya sama, hanya panel doang yang beda. Nanti kita cek sound deh untuk D1500 biar reviewnya komplit. Oke cuy, ini D1500 kita tes di bagian subwoofer pakai 8 in dari LG. Terus bagian LR 4,5 in Apple HomePod ini ya, sama Twitter ini. Kita tes di Bluetooth-nya dulu. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Seperti biasa, di semua amplifier model D ini, dari D900, 800, 1500, 1000 itu ada nada makmanya ya. Jadi usahakan kalau baru dinyalakan itu ditutup dulu volumenya untuk menghindari kaget karena suara makmanya. Soalnya kalau volume lagi besar terus langsung dicolokin ke listrik, biasanya bikin kaget. The Bluetooth is seperti itu. Treble, bass LR ya. Ini untuk subwoofer.
Oke, mantep ya. Ya, hampir sama lah kayak D900. Orang mesinnya sama ya, cuma beda panel doang ini. Oke, keren, mantep. Kita coba bagian FM ya, FM radio. Nah, ini kalau nggak pakai remote bisa lewat sini ya. Ini mode line. Line in FM channel. Dapat 1 ya. 2. Mbak Lili. 3. 4. 5. 6. 7 ya. 8. 9. 10. 11. Banyak ya. 12. Ya udah. Sekarang kita pakai USB. Ini tinggal colok aja, nanti otomatis mode USB. Tuh. Tuh ya, ini mode USB. Kalau mau TF juga sama, tinggal colok aja, nanti otomatis ke mode TF. Ini kita coba mode AUX ya. Biar ini stereo apa tidak. Kita coba untuk AUX di D1500. Ini pakai AUX. Nah, ini ya. Ini kita geser ke sini. Nah, ini yang bunyi ini nih. Caranya gimana ya? Ini seperti ini aja deh. Tuh. Nah, ini yang ini nggak bunyi. Ini stereo cuy. Ini biar kelihatan. Tuh, itu mati ya. Nah, ini mati ya. Sekarang kita pindah ke L. Nah, itu ya. Ini berarti AUX-nya ini stereo ya. Ini kita pindah lagi. Ini mati. Sekarang kita geser ke L. Tuh, nyala ya. Oke, ini AUX-nya stereo. Sekarang kita tes pakai mode baterai. Soket DC ya. Ini kita copot. Ini itu listrik. Nah, ini nyala ya. Berarti kalau dimatiin AUX nancep itu nggak otomatis ke AUX ya, berubah lagi ke Bluetooth. Jadi harus colokin lagi. Oke, ini untuk mode pakai baterai. Baterai impact 21 volt. Oke, mantap, enak ya. Sama-sama enak. Cuma bedanya ini cuma berapa ampere nih? Sekitar 4 amperan. Kalau di sini pakai listrik kan sekitar 6 sampai 9 ampere. Gitu. Oke, sekarang kita tes di bagian mic. Ini mic yang biasa ya, yang ya 100 ribuan lah. Cek 1 2 3, cek 1 2 3.
Nih, mic-nya taruh di sini ya, jauh dari mulut. Ini untuk suara mic-nya. Ini kita tutup dulu untuk volume musiknya. Jadi ini untuk volume mic-nya. Ini untuk bass kita tutup. Ini treble kita tutup. Ini subwoofer ngikut ya. Ini ada suara dari subwoofer, ini ada. Jadi ada ya, nih untuk suara subwoofer seperti ini. Jadi di semua ini musik untuk mic ngikut. Ini untuk frekuensi. Ini untuk treble seperti ini. Ini untuk bass. Ini untuk bass. Ini untuk volume musik. Kalau volume musik nggak ngaruh. Jadi yang ngaruh itu volume mic, volume echo, bass, treble, sama volume subwoofer, sama frekuensi. Ini ngaruh semua di mic. Ini untuk treble bass LR, dan ini untuk subwoofer seperti ini. Ini jauh-jauh lebih ngebas. Kirain kemarin itu review suara mic-nya nggak masuk subwoofer ya. Ini tahu masuk, ini masuk di bagian subwoofer seperti ini untuk kualitas mic-nya. Ini mic yang biasa ya, mic yang 100 ribuan. Ini untuk bagian echo C1, 2, 3. Ini untuk echo-nya seperti ini. Gimana coy? Berarti D900 juga bassnya ikut ini di subwoofer. Volume suara mic-nya masuk ke subwoofer juga. Oke cuy, seperti itu saja untuk reviewnya ya. Untuk harga juga mirip-mirip ya, di antara D1500 ataupun D900. Jadi pinter-pinter kalian saja memilihnya, sama aja untuk kualitas audionya, mau D900 ataupun D1500 sama aja. Untuk mesin juga sama, hanya panel saja yang beda. Jadi terserah kalian mau pilih antara D1500 atau D900. Saran umum sih ambil yang harga termurah aja ya, soalnya sama, hanya beda panel saja. Udah umum tes dari mulai Bluetooth, USB, terus AUX sama FM. Pakai baterai juga ini. Ini di sini pakai subwoofer 8 in. Di bagian subwoofer bisa 6 sampai 10 in ya. Kalau untuk bagian LR bisa 4 sampai 6 in untuk D1500 ataupun D900. Soalnya kadang produsen itu banyak yang casing beda tapi isi sama. Jadi pinter-pinter kalian aja memilih produknya. Soalnya sama aja, beda casing lah. Ibaratnya ini beda casing tapi isinya sama. Oke, gitu aja cuy untuk review D1500 ya. D1500 sama D900. Oke, thank you abangku yang udah menyimak sampai di sini. Thank you.